Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai cerita yang mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya tentang bagian bab 1. Namanya yang kuno yaitu perlindungan, biasa dipanggil Parlin. Tak punya akun FB apalagi IG, nomor kontak HP-nya hanya 15. Semuanya keluarga, itulah suamiku. Ya bayangin cuma 15 ya. Kakakku menyebutnya suami jadul yang hidup di tahun 80-an. Enak juga punya suami jadul ya. Orang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Dia justru asik cabut rumput, kata kakakku seraya menunjuk suamiku yang lagi cabut rumput. Perkataan kakakku itu justru seperti hinaan untukku. Saat itu kami seperti biasa berkumpul, semacam arisan resmi. Kami satu keluarga selalu berkumpul setiap bulan di rumah orang tua. Ya, memang begitu. Ketika semua orang sibuk dengan HP-nya masing-masing, suamiku justru membersihkan halaman rumah orang tua. Kadang aku malu juga, entah apa kelebihan suamiku ini, sehingga ayah dulu ngotot menjodohkan kami. Maklumi aja, orang kampung memang keahliannya cabut rumput, kata kakak iparku seraya tertawa. Kami keluarga besar berjumlah 6 orang. Aku nomor 3, akan tetapi akulah yang terakhir menikah. Ketika adik paling bungsu sudah punya anak, aku baru dapat jodoh. Itu pun dijodohkan sang ayah. Orang kampung pengangguran pula. Aku bilang pengangguran karena memang dia tak kerja. Seharian hanya di rumah. Akan tetapi dia rutin kasih uang belanja. Entah dia dapat dari mana, aku tak tahu. Kami baru 3 bulan menikah. Aku bahkan belum tahu dia kerja apa. Penampilannya juga memang kuno. Masih setia dengan rambut gobelnya. Masih setia dengan celana kipernya. Dan di rumah seharian justru hanya pakai sarung saja. Gaul dikit napa bang? Kataku pada suami. Ketika dia lagi sibuk membersihkan halaman, ku datangi dia. Karena tak tahan cibiran saudaraku sendiri. Gak percaya diri abang dek, cerita mereka urusan kantor terus. Aku hanya tahu rumput. Jawab suamiku seraya terus mencabuti rumput. Udah kalau gitu, aku ikut cabut rumput. Jawabku seraya duduk dan mulai kerja. Perkenalan kami dulu pun sangat singkat. Sebelum menikah, hanya kenalan 10 hari, baru akad nikah. Kau percaya pada ayah nih ya? Begitu kata ayah sewaktu mengenalkan kami. Tentu saja percaya ayah, jawabku. Menikahlah dengannya, kata ayah lagi, seraya menunjuk pria jadul itu. Saat itu aku hanya diberi waktu berpikir 1 hari. Ku terima dengan pertimbangan umur yang sudah kepala 3. Karena aku juga percaya pada ayah. Tak mungkin dia menjerumuskan putrinya sendiri. Kami menikah 10 hari kemudian. Aku bahkan belum pernah dibawa ke rumah mertua sekalipun. Kenal mertua hanya ketika resepsi saja. Aneh kan? Akan tetapi, ya itulah hidupku. Kami kumpul ketika makan siang. 6 anak dan 6 menantu semua berkumpul di meja makan. Dan ayah pun mulai bicara. Ayah berencana mau umroh, tapi uangnya tak ada. Bersediakah kalian membantu ayah? Tanya ayah. Semua kami terdiam dan saling berpandangan. Belum pernah ayah minta bantuan begini. Selama ini beliaulah yang membantu kami. Hampir semua anaknya diberi modal untuk usaha sendiri. Ayah tahu usaha lagi sepi, tapi ku bantu juga 1 juta, kata abangku yang tertua. 1 juta? Dia yang paling lumayan hidupnya hanya bantu 1 juta. Bagaimana yang lain? Aku juga 1 juta, kata kakak yang nomor 2. Dan disambung saudara yang lain hanya bisa bantu 500.000. Tinggal aku. Kuliah suamiku yang seperti biasanya hanya diam saja. Batalkan saja ayah, hanya dapat 4 juta. Biaya umroh udah berapa? Kata abangku yang tertua. Sisanya aku yang talangi, kata suami tiba-tiba. Semua mata mengarah ke suami. Aku juga ikut melihat suamiku itu. Bagaimana dia bisa hidup bicara seperti itu? Sedangkan rumah kami saja masih ngontrak. Beli HP saja dia tak mampu.
Bang, kataku pada suami, lebih tepatnya bertanya. Ingin melihat kesungguhannya. Iya, aku bayar semua, kata suami. Nada suaranya kedengaran yakin sekali. Ayah menutup pembicaraan dengan mengucapkan, Alhamdulillah. Lalu beliau masuk ke kamarnya. Aku yakin ayah prank ini, kata adik bungsuku. Kok kau bilang begitu sih? Dia hanya menguji kita, aku yakin sekali. Makanya si Parlin berani talangi semua. Pasti ayah sudah bicara duluan dengan Parlin. Ayah kan akrab dengan dia, kata abangku yang tertua. Beli bedakmu saja dia gak mampu. Mau berangkatkan ayah umroh lagi, sambung kakakku yang nomor 2. Kulirik suami, dia hanya diam seperti biasa. Ini suami macam apa? Orang membicarakan dia dekatnya, sendirinya dia diam. Andai pun benar, aku yakin itu uang ayah juga. Pengangguran gitu dari mana dapat uang banyak? Sambung adikku. Segera aku tarik tangan suami dari orang ramai. Ku ajak dia bicara berdua. Aku tak habis pikir. HP-nya saja masih HP Nokia jadul. Bang, apa benar? Tanya aku setelah kami berduaan. Iya dek, benar. Bang, kalau memang ada uang abang segitu, lebih baik beli motor baru, HP baru aja, kataku lagi. Loh, kok ada gitu? Itu orang tuamu dek, mungkin ini keinginan terakhirnya. Baik, dari mana abang ambil uang segitu? Abang punya uang segitu? Itu hanya satu sapi dek. Satu sapi? Iya dek, hanya seharga satu sapi. Ya, nanti kita akan lanjutkan di part kedua. Baru satu sapi katanya, padahal tidak punya apa-apa. Ya, satu sapi. Kita akan lanjutkan di part yang kedua. Terima kasih.